Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan tentang Arkanul Islam wa adillatuha, tentang rukun-rukun Islam beserta dalil-dalilnya. Dan kita masih dalam pembahasan rukun Islam yang pertama, yaitu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan terakhir kita selesai dari dalil-dalil tentang syahadatu an la ilaha illallah, dalil-dalil tentang persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada dalil syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Faqala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, dan dalil tentang persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taubah ayat yang ke-128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, yang terasa berat olehnya penderitaan kalian. Harisun alaikum, dan dia sangat haris, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, yang dia sangat belas kasihan dan juga sangat penyayang kepada kaum mukminin. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasannya Muhammad ibnu Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan huruf lam. Laqad, huruf lam di sini lamul qasam, yang padanya ada takdir, ada sumpah yang ditakdirkan, ada qasam yang muqaddar. Takdirnya adalah wallahi, demi Allah, laqad. Sumpah biasanya digunakan untuk menguatkan, menegaskan, menekankan terhadap apa yang akan disampaikan. Lamnya di sini lamul qasam. Laqad, qad juga di sini adalah harfu tahqiq. Huruf tahqiq, huruf yang digunakan untuk penegasan, penguatan, sehingga lamnya juga penguatan, qadnya penegasan, laqad ja'akum, sehingga maknanya sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kaum kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat rasul tersebut. Sifatnya adalah azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Yang kedua, harisun alaikum, dan dia sangat berharap keimanan dan keselamatan kalian. Kemudian sifat berikutnya, bil mu'minin raufur rahim, belas kasihan kepada kaum mukminin, penyayang kepada kaum mukminin. Ini sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarah penjelasan, ar-ruknul awal min arkanil Islam mukawwan min syai'ain. Rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam itu mukawwan min syai'ain. Itu terdiri dari dua perkara. Rukun pertama dari rukun Islam terdiri dari dua perkara. Al-awwal, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wasani, kemudian yang kedua, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Fahuma ruknun wahidun. Keduanya itu satu rukun. Dua kalimat syahadat ini itu satu rukun. Asyakul awal, poin yang pertama, yakni al-ikhlasu fil ibadah. Poin yang pertama dari rukun syahadatu an la ilaha illallah adalah pengikhlasan atau pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini poin yang pertama. Wa syaqq tsani, poin yang kedua, yakni mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala. Dan dalil persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa adillatu syahadati anna Muhammadan Rasulullah katsirah. Dan dalil tentang persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah katsirah, banyak. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini sangatlah banyak. Minal kitabi was sunnati wal mu'jizatil bahirat, baik dari Al-Qur'an atau dari hadis atau dari mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mukjizat-mukjizat yang bahirat, yang terang benderang, yang jelas. Sangat banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Baik dari Al-Quran atau hadis atau dari mukjizat-mukjizat ad-dalati ala risalati sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Wa minal kitabi hadhil ayah, dan dalil dari Al-Quran diantaranya ayat ini yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu yaqulu ta'ala, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami, dan sangat berharap, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dan dia sangat belas kasih dan penyayang kepada kaum mukminin. Fahadhihi syahadatun minallahi li hadzal rasul birrisalati wa bayani sifati. Ayat ini atau firman ini adalah merupakan persaksian dari Allah. Persaksian dari Allah terhadap Rasul ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang Rasul yang Allah utus. Dan sekaligus dalam ayat ini terdapat penjelasan sifat-sifat seorang Rasul tersebut yang telah Allah utus. Qauluhu ta'ala laqad ja'akum, firman Allah Ta'ala laqad ja'akum, al-lamu hadhihi lamul qasam. Lam di sini namanya lamul qasam. Lam untuk sumpah. Fa fiha qasamun muqaddar, maka di dalamnya terdapat sumpah yang muqaddar, yang dikira-kira. Takdiruhu, takdirnya wallahi, demi Allah, laqad ja'akum, wallahi laqad ja'akum. Ini takdirnya. Dan tentunya qasam, sumpah itu adalah untuk penegasan terhadap apa yang akan disampaikan. Maksudnya benar-benar apa yang akan disampaikan tersebut. Kemudian laqad ja'akum, qad, laqad, qad di sini harfu tahqiq, adalah huruf tahqiq, huruf untuk penegasan, penguatan. Wa ta'kid ba'da ta'kid, sehingga di dalam ayat ini ada penegasan setelah penegasan. Itu ditegaskan dengan huruf lam qasam, ditegaskan lagi dengan qad. Nah, yang merupakan huruf tahqiq. Laqad ja'akum, sehingga artinya sungguh, benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul. Kemudian ja'akum, laqad ja'akum, ja'akum ayyuhan nas, telah datang kepada kalian wahai sekalian manusia. Hadza khitab li jami'in nas, ini ditujukan untuk seluruh manusia. Laqad ja'akum, kalian, telah datang kepada kalian seorang rasul. Kalian di sini adalah seluruh manusia. Li'anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam 'amatun li jami'il tsaqalain al-insi wal jin, karena kerasulan sallallahu alaihi wasallam itu umum untuk seluruh tsaqalain, untuk seluruh dua golongan, al-insi wal jin, manusia dan jin.
untuk seluruh manusia dan jin. Wajib bagi mereka untuk mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Wa qauluhu rasulun, laqad ja'akum rasulun, firman Allah rasulun huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bitablighi. Rasul adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat, ya. Orang yang telah diberi wahyu syariat kepadanya, wa umira bitablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya atau kepada manusia. Summiya rasulan, kemudian dinamakan rasul, utusan Allah itu dinamakan rasul, li'annahu mursalun min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, karena dia diutus dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan rasul. Wa qauluhu min anfusikum, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum min anfusikum, telah datang, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri. Ay min jinsikum minal bashar, yaitu dari jenis kalian sendiri dari kalangan manusia. Walaysa malakan minal malaikah, dan dia, Rasul tersebut, bukan seorang malaikat dari malaikat-malaikat yang ada, bukan, melainkan manusia. Wa hadhihi sunnatullah subhanahu wa ta'ala annahu yursilu ilal bashari rasulan minhum min ajlil bayan. Dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah mengutus kepada manusia seorang rasul, yang rasul tersebut dari jenis mereka sendiri, juga dari kalangan manusia, min ajlil bayan, agar supaya rasul tersebut bisa menjelaskan, ya, kepada manusia. Wa min ajli an yatakhatabu ma'ahum, dan juga agar supaya rasul tersebut bisa berbicara, ya, bisa berbicara, ngobrol, ya, dengan mereka, dengan manusia, ya, bisa menyampaikan sesuai dengan bahasa mereka. Wali'annahum ya'rifunahu, dan juga karena mereka, ya, manusia, ya'rifunahu, tahu atau mengetahui tentang rasul ini, ya, siapa dia, ya, dari mana asalnya, dan seterusnya. Ya'rifu, mereka tahu, mengetahui. Lau ursila ilaihim malakan mastata'u an yatakhatabu ma'ah. Dan kalau seandainya diutus kepada mereka seorang malaikat, seorang rasul, tapi dari jenis atau dari makhluk Allah, malaikat, mastata'u an yatakhatabu ma'ah, maka manusia tidak bisa untuk berbicara dengan malaikat tersebut, tidak bisa berdiskusi dengan malaikat tersebut, li'annahu laisa min jinsim, karena malaikat tersebut bukan dari jenis mereka, bukan dari jenis manusia, bashar. Wa aidan la yaqdiruna ala ru'yatil malak, dan juga karena mereka manusia bashar ini enggak mampu untuk melihat malaikat pada wujud yang sebenarnya. Tidak mampu melihat malaikat dalam wujud yang sebenarnya. Sehingga yang diutus kepada manusia menjadi seorang rasul untuk menjelaskan kepada manusia bukan malaikat, melainkan dari kalangan manusia itu sendiri. Li'annahu laisa min jinsihim. Mereka tidak mampu melihat malaikat dalam wujud yang sebenarnya karena malaikat tersebut bukan dari jenis manusia. Min rahmatihi subhanahu wa ta'ala an arsala ilan nasi rasulan min jinsihim. Maka oleh karena itu termasuk rahmat, kasih sayang Allah
Kepada hamba-hambanya adalah Allah mengutus kepada manusia atau kepada hambanya seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Bal wa minal Arab, bahkan diutus rasul tersebut dari kalangan Arab. Wa min asyrafi buyutil Arab nasaban, dan rasul tersebut dari nasab Arab yang paling mulia, dari garis keturunan orang-orang Arab yang paling mulia. Wa min bani Hashim alladzina hum asyrafu ansabi Quraisy, beliau dari Bani Hashim, keturunannya Hashim, yang mereka itu adalah asyrafu ansabi Quraisy, nasab atau nasab Quraisy yang paling mulia. Nasab Quraisy yang paling mulia. Wa Quraisy asyrafu ansabil Arab, dan Quraisy itu adalah nasab Arab yang paling mulia. Nasab Arab yang paling mulia adalah Quraisy. Fahuwa khiyarun min khiyarin ya'rifunahu, maka beliau berasal dari keturunan yang baik, kemudian nasab yang baik, dan seterusnya. Khiyar min khiyar, yang terbaik dari yang terbaik. Ya'rifunahu, dan mereka tahu tentang Rasul yang diutus tersebut. Wa ya'rifuna syakhsah, dan mereka tahu kepribadiannya, kejujurannya, kebaikan akhlaknya, kondisi dan keadaannya mereka tahu. Wa ya'rifuna nasabah, dan mereka tahu nasabnya jelas, nasabnya dari garis keturunan yang mulia. Wa ya'rifuna qabilatahu, dan mereka tahu qabilahnya. Wa ya'rifuna baladah, dan mereka tahu negerinya. Walau kanu la ya'rifunahu fa kaifa yusaddiquna, dan kalau seandainya mereka tidak tahu, maka bagaimana mereka akan membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau kana bi ghairi lughatihim fa kaifa yafhamuna kalamah, dan kalau seandainya bukan dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa Arab, maka bagaimana mereka orang-orang Arab akan memahaminya. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh terasa berat oleh Rasul tersebut penderitaan yang kalian alami. Ini ayat yang berikutnya atau lanjutan ayatnya. Setelah menjelaskan min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, kemudian Syekh mengatakan azizun alaihi ma'anittum, faqauluhu azizun yakni syakun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Aziz adalah syak, berat, terasa berat olehnya sallallahu alaihi wasallam. Terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Wa qauluhu anittum yakni ma yashukku alaikum, yang memberatkan kalian atau penderitaan kalian. Al-anatu ma'nahu at-ta'ibu wal masyaqqah. Al-anat artinya at-ta'ib, lelah, masyaqqah, berat, penderitaan, dan seterusnya. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashukku alaihi ma yashukku ala ummatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat apa yang dirasa berat oleh umatnya. Beliau menderita apa yang menjadi penderitaan umatnya. Terasa berat oleh beliau penderitaan yang ditanggung atau dipikul oleh umatnya. Wa kana la yuridu lahal masyaqqah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan masyaqqah, rasa berat kepada umatnya. Wa inna ma yuridu lahal yusru wasuhulah, hanya saja beliau menginginkan kemudahan dan kemudahan kepada umatnya. Walidzalika ja'at syari'atu sallallahu alaihi wasallam sahlatan samhatan. Oleh karena itu datang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahlatan samhatan. Datang syariat beliau yang mudah,
dan juga toleran, ya, tidak memberatkan. Nah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan agama Hanifiyah yang samhah. Agama Hanifiyah yang penuh kemudahan, ya, tidak mempersulit. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Dia menjadikan bagi kalian di dalam agama ini min haraj, ya, suatu kesulitan, suatu rasa berat, suatu kesempitan, ya, tidak. Nah, Dia tidak menjadikan dalam agama ini suatu kesempitan bagi kalian, suatu kesulitan bagi kalian. Wa qala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dan tidaklah Allah menginginkan untuk kalian haraj, rasa berat atau sulit. Fa syari'atuhu sahlatun tatamasya ma'a qudratin nas wastita'atil mukallafin. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah syariat yang mudah. Syariat yang mudah yang berjalan beriringan dengan kemampuan manusia dan kemampuan orang-orang yang mukallaf. Wala tuhammiluhum wa ma la yutikun. Syariat ini tidak membebankan kepada mereka, kepada manusia, perkara-perkara yang tidak mampu untuk mereka pikul. Syarat ini tidak membebankan kepada manusia perkara-perkara yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Sehingga ad-dinu yusrun, agama itu yusrun, mudah. Baik. Yassiru wa la tu'assiru, ya. Basyiru wa la tunaffiru, ya. Permudah, dan jangan mempersulit. Kabarkan berita gembira, ya. Jangan membuat orang lari, ya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Amalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup, ya. Jangan menambah-nambah, ya, sehingga dia akan berat untuk melaksanakannya, dan jangan mengurang-urangi sehingga dia meremehkan sunnah atau meremehkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup apa yang datang dari beliau, itu yang diamalkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Walihada, oleh karena ini, karena beliau sallallahu alaihi wasallam terasa berat olehnya penderitaan umatnya, ya, maka oleh karena ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lahumut taisir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai kemudahan bagi umatnya. Wa ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Dan tidaklah beliau diberikan dua pilihan, ya, melainkan beliau memilih yang lebih mudah. Tidaklah beliau diberi pilihan dua perkara, melainkan beliau memilih yang lebih mudah dari dua perkara tersebut atau dari dua pilihan tersebut. Malam yakun isman, selama, ya, pilihan tersebut bukan pilihan yang padanya terdapat dosa, ya. Selama tidak ada dosa di dalamnya, maka beliau memilih yang paling mudah dalam dua pilihan. Wa kana yuhibbu an yatiya bil amali wa yatrukuhu syafaqatan bi ummatihi. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin sekali mengamalkan suatu amalan, tetapi beliau meninggalkannya, menundanya, meninggalkannya, syafaqatan bi ummati, karena dalam rangka cinta, dalam rangka sayang kepada umatnya. Taib. Yatrukul amala wa huwa yuhibbu an ya'tiya bihi minal a'mali shalihah.
Beliau meninggalkan amalan yang beliau ingin mengamalkannya. Min ajli an la yashqa ala ummati, agar supaya tidak memberatkan umatnya. Padahal beliau pengen sekali mengamalkan amalan tersebut, tapi beliau tinggalkan. Ya, karena apa? Karena tidak ingin memberatkan umatnya. Hadhihi min sifatihi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk daripada sifat-sifat beliau sallallahu ala alihi wasallam. Annahu yashqa alaihi ma yashqa ala ummati. Berat terasa olehnya apa yang berat terasa oleh umatnya. Wa yasurru bisururiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan kesenangan umatnya. Ketika umatnya senang, beliau senang. Wa yafrahu bi farahiha, ketika umatnya bahagia, beliau bahagia. Nah, wa man kanat hadhihi sifatuhu fala syakka annahu la ya'ti illa bil khairi war rahmati sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang sifat-sifatnya seperti ini, maka tidak diragukan bahwasannya tidaklah orang tersebut membawa kecuali kebaikan dan kecuali rahmat. Nah, jadi tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam datang kecuali dengan membawa kebaikan dan rahmat. Nah, sallallahu ala alihi wasallam. Banyak dalam hadis-hadis yang menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan karena dalam rangka tidak memberatkan umatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan bersiwak setiap kali salat. Dalam suatu riwayat setiap kali wudu. Tapi karena khawatir memberatkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Ya. Nah, sehingga hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Karena kalau perintah nanti hukumnya wajib. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salatut tarawih di awal Ramadan 1 atau 2 malam, ya, secara berjamaah, ya, di masjid, dan kesemangatan para sahabat, masya Allah, saat itu. Kemudian di hari yang lain, di malam yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hadir. Ya. Tidak hadir ke masjid untuk salat tarawih berjamaah. Ya. Kenapa? Nah, karena khawatir akan diwajibkan kepada umatnya, dan umatnya nanti berat untuk menjalankan salat tarawih. Secara berjamaah, jangankan sholat tarawih, sholat yang 5 waktu saja, ya, banyak yang bolong, banyak yang meninggalkan, banyak yang meremehkan, ya. Nah, na'udzubillah, ya. Apalagi sholat tarawih yang sekian rakaat, ya, dikerjakan malam lagi, ya. Nah, apalagi ayatnya panjang-panjang. Nah, taib. Maka dalam rangka syafaqatan bi ummati, kasih sayang dan kelembutan kepada umatnya, beliau kadang-kadang meninggalkan suatu amalan yang beliau ingin melakukannya, ya, tapi beliau tinggalkan karena tadi khawatir memberatkan umatnya, khawatir akan dianggap wajib, ya, dan seterusnya. Nah, demikian pula, dalam hadis yang lain tentang sholat isya, ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak muncul-muncul, ya, dan para sahabat sudah terkantuk-kantuk di dalam masjid, tiba-tiba beliau muncul di pertengahan malam. Ya, para sahabat nunggu sholat berjamaah sholat isya, ya, sampai tengah malam, sampai mereka terkantuk-kantuk. Beliau muncul di tengah malam, kemudian beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la hadhihi waktuha. Nah, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh ini waktunya. Ini waktu yang paling utama. Nah, untuk sholat isya, nah, waktu yang paling utama adalah di akhir waktu. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain, paling utama adalah di awal waktu. Kecuali sholat isya paling utama di akhir waktu. Tetapi karena khawatir memberatkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat isyanya juga di awal waktu, karena khawatir memberatkan. Apalagi para sahabat ketika itu banyak yang
petani, ada yang pedagang dan seterusnya yang kesehariannya mencari ma'isyah, ya, sehingga khawatir memberatkan umatnya. Khawatir memberatkan umatnya. Padahal waktu yang terbaik untuk salat Isya adalah di akhir waktu. Demikian Rasulullah SAW karena sayang dan cintanya kepada umatnya, sehingga beliau kadang-kadang meninggalkan suatu amalan yang beliau ingin mengerjakannya, tetapi beliau tinggalkan karena khawatir akan memberatkan umatnya, khawatir akan dianggap wajib, ya. Kemudian umatnya akan berat untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih tersisa dari ayat ini, ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masih tersisa 2 kalimat, ya. Sehingga karena waktunya sudah habis, insyaallah kita lanjutkan 2 kalimat tersebut insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Taib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.